Langsung saja kembali pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Bang Effendi Simbolon, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Al-Araf tadi. Bagaimana tekanan politik, kemudian intervensi partai politik ini sehingga Presiden ini juga mungkin tidak bisa sepenuhnya menentukan Panglima TNI sesuai kehendak hatinya. Dan juga masalah rotasi ini agar tidak ada dominasi salah satu matra. Silakan Bang Effendi. Ya, yang pertama bahwa TNI kan tidak berpolitik lagi ya sejak 98. Tapi digerakkan oleh kebijakan politik negara tentunya. Nah, siapa yang representasi dalam legislatif dan di eksekutif yang pemegang mandat politik negara itu ya tentu partai politik yang ada di lembaga legislatif dan di eksekutif, pemerintah, itu presiden. Jadi karena ini bukan hak prerogatif semata yang sebagaimana presiden bisa menunjuk, memberhentikan setiap saat pembantunya, apakah presiden, apakah Profesor Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, ya. Ini kan harus dengan persetujuan. Tanpa persetujuan DPR kan tidak bisa. Jadi saya tidak sepakat itu kata prerogatif. Karena kok prerogatif itu kan hak mutlak. Nah, tetapi pengusulan oleh presiden dan bisa ditolak, kemudian mengusulkan lagi satu nama lain. Nah, oleh karenanya saya kira yang diartikan politik ini ya politik apa gitu. Ini kan kadang-kadang teman-teman ini kan sentimen sekali ke partai politik gitu. Emang partai politik itu apa sih enemy yang sudah menakutkan, yang dibenci begitu hebatnya oleh LSM-nya. Ya, jadi saya kira kita kan sepakat dalam konstitusi negara bahwa yang melaksanakan, yang ikut turut dalam pembangunan dan juga penyelenggaraan negara itu kan diawali dari partai politik. Jadi jangan juga dituduhkan, disamakan partai politik itu negatif. Bahwa yang kalau sepertinya kalau kita berperan juga dalam ikut merekomendasi itu menyalahi, dan biarlah presiden secara objektif. Presiden juga diusung dari partai politik kok. Bahkan kader partai politik. Tetapi sekali lagi tidak diartikan itu politik praktis yang mungkin dimaksud, yang ada kepentingan dalam kepentingan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah rotasi itu kan hanya mengambil, tadi sudah dijelaskan, mengambil satu terminologi bahwa Panglima itu terdiri atas 3 angkatan dia. Jadi Panglima TNI itu dia Panglimanya dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara. Memang tentu siogianya dapat dipimpin oleh 3 matra itu. Gitu. Tapi tidak kemudian lantas dari darat, laut, ke udara, balik lagi ke darat. Enggak juga. Mau nanti kembali lagi ke udara juga oleh presiden, ya boleh-boleh aja. Ya, kalau presiden kemudian memandang perlu untuk kelanjutan dari apa yang menjadi katakanlah program beliau lebih tepat, nanti Pak Marsikal Fajar, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Tidak harus Pak Jenderal Andika atau Laksamana Yudo. Jadi kita tidak terbatas juga kepada gantian pergiliran itu langsung sebagai mutlak di dalam terminologi di Undang-Undang 34. Gitu. Jadi sekali lagi, siapapun yang akan dipilih, kalau melihat dari statement presiden hari ini yang kita defensif pasif, yang tidak berkembang jauh lebih dalam tanda petik kekuatan angkatan bersenjata kita, saya kira ya tidak ada hal yang news, tidak ada yang mengejutkan siapapun yang akan dipilih, yang diusulkan oleh presiden ke DPR untuk kami lakukan fit and proper test. Baik, jadi Bang Ali, kalau melihat kebutuhan presiden, program presiden ini apa, kebutuhan negara kita ini, kecenderungannya kemana nih? Angkatan Darat, Angkatan Laut yang selama ini menjadi dominasi atau bagaimana? Makanya begini Mbak Putri, tadi dengan sangat cermat Gandong Dr. Effendi Simbolon itu menjelaskan luar biasa. Memang udah paten itu Komisi 1. Makanya dalam doktrin militer itu ada yang disebut dengan Tridharma Eka Karma. Jangan kamu orang mengdikotomikan itu semua itu. Itu setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru,
ini sekarang Jokowi melakukan langkah-langkah yang sangat amat tepat. Makanya kenapa ada distribusi kekuasaan, memang presiden yang setuju karena hak subjektif yang dimiliki oleh kepala negara. Tetapi memang harus datang kepada politik negara itu. Tentara itu punya politik negara itu. Politik, dia berpolitik itu politik negara. Makanya ada di parlemen. Kenapa harus ada di parlemen? Karena pimpinan Tentara Nasional Indonesia itu harus memiliki wawasan yang luas, kemudian dekat dengan masyarakat. Ya, karena kemajuan teknologi, maka suka dan tidak suka dia harus juga melakukan evaluasi terhadap sistem apa yang disebut dengan modernisasi sistem pertahanan, persenjataan, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah tidak bisa tidak, dia memang harus cermat untuk bisa sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah, karena politik negara itu dijalankan oleh pemerintah. Jadi jangan juga langsung tadi bagaimana pandangan itu tidak terlalu tepat itu Al-Fakir siapa Al-Fakir ke Al-Fajar itu tadi itu. Saya tidak terlalu oke itu Al-Araf itu. Karena itulah maka kenapa kita juga membicarakan tentang ada orientasi yang harus dibangun terkait dengan kedisiplinan militer. Itu ada pada tingkat pimpinan Tentara Nasional Indonesia. Jadi jangan pernah ragu itu karena organisasi yang siap dengan seluruh sistem human resources, kemudian leadership, itu ada pada Tentara Nasional Indonesia, Bapak. Nah, dikotomi ini yang menurut saya tidak boleh dipakai untuk kembangkan di ruang publik. Bahwa ada evaluasi tentang terkait dengan kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia, iya. Bahwa ada memang harus dilakukan terkait dengan kedekatannya dengan masyarakat, iya. Baik. Kemudian bagaimana sistem pertahanan terkait dengan hal-hal yang ancaman terhadap persatuan bangsa dan negara, iya. Karena itu kaitannya dengan bagaimana organisasi tentara itu harus siap. Maka dibutuhkan pimpinan Tentara Nasional Indonesia yang cermat, cerdas, tanggap, dan cepat berpikir tentang kepentingan prajurit dan lain-lain sebagainya. Gitu. Baik Bang Ali. Mungkin terakhir Bang Effendi, deadline-nya sendiri kepada Presiden untuk bisa mengajukan nama kepada DPR Komisi 1, Bang Effendi? Nah, kalau jadwal, kami ini kan tanggal 7 hari Kamis sudah penutupan masa sidang. Ya. Oleh karenanya kalau misalnya malam ini Presiden berkehendak untuk menyampaikan surprise-nya ke kami, ya bisa saja besok kemudian dilakukan paripurna untuk dibacakan dan kemudian diserahkan ke Komisi 1 untuk dilaksanakan fit and proper test. Karena untuk kategori fit and proper test seorang calon panglima, saya kira kita sudah punya normatif dari zamannya Pak Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin ini kan kita sudah baku lah begitu ya. Sudah bukan lagi mencari sosok yang di dalam kotak Pandora begitu ya. Tetapi kalau misalnya Presiden tidak menyampaikan sampai tanggal 7 dan kita tidak ada permintaan untuk perpanjangan masa persidangan, maka ya surprise itu akan nanti dibacakan di paripurna di pembukaan di tanggal 31 Oktober. Yang artinya berarti di jelang masa pensiun atau masa berakhirnya masa dinas keprajuritan dari Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Itu yang bisa kita sampaikan. Kecuali Pak Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin kemudian besok menyampaikan ke DPR, ya itu berarti kita masih ada waktu. Ini masih ada di PON Papua, masih di Jayapura, di Mamat rumah ini. Ya, baik. Hormat. Bang Effendi, Bang Ali Mokhtar Ngabalin, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangannya. Kita akan terus tunggu nih nanti bagaimana pergerakan nama di pusat transfer. Baik, Bang Effendi. Sehat selalu, Bang Ali juga. Baik. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan. Bang Bondan, seperti Bang Bondan juga punya catatan-catatan tersendiri terhadap nama-nama yang akan menjadi kandidat kuat menjadi Panglima TNI berikutnya. Sesaat lagi. Beberapa waktu lalu sempat ada yang viral, yaitu Pak Wapres ini kemudian memanggil Kasal sebagai Panglima. Kemudian hari ini juga ada video yang viral bahwa
Pak Jokowi. Ini Bu Irena kalau mau ingin masuk tank ini yang nyetir katanya Pak Andika Pak Kasat. Nah, ini apakah bisa menjadi sinyal, tapi mungkin secara singkat, Bang Bonar, apa yang dibutuhkan oleh negara kita sebenarnya? Dari mata seperti apa atau mata mana? Sebenarnya tergantung pemetaan terhadap apa kebutuhan kita. Persoalannya adalah politik TNI kita kan lebih banyak inward ke dalam, Mbak. Nggak outward ya, nggak keluar gitu ya. Karena kalau inward berarti memang lebih banyak didominasi oleh TNI Angkatan Darat. Apalagi dibutuhkan militer untuk stabilitas politik, untuk mensupport Polri. Mengingat rasio Polri dengan masyarakat juga sangat kecil. Yang idealnya kan rasio Polri itu dengan masyarakat kan ada 1:300 atau menurut PBB 1:400. Kita ini 1:1600 atau 1700. Sehingga kalau ada apa-apa, Polri kewalahan. Baik. Harus membutuhkan support, backup dari TNI gitu. Oke. Jadi memang itu sejauh ini kelihatan bahwa politik TNI kita masih inward. Ya karena itulah kemudian memang prioritas utamanya adalah memang selalu kemudian Angkatan Darat. Apalagi nanti kalau Pilpres ya. Pilpres jauh lebih mudah mengendalikan bagaimana Babinsa dari bawah sampai tingkat Korem, Kodim itu terlibat untuk pengamanan. Baik, baik. Kalau Angkatan Laut, Angkatan Udara kan berada di pada posisi masing-masing gitu ya. Tidak bisa dikerahkan. Baik. Tapi itu kalau kita ngomong dengan politik praktis ya. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana Indonesia ke depan, saya pikir memang harusnya kita membangun kekuatan Angkatan Laut. Karena negara kita kan negara kepulauan ya, gitu loh. Dan itu yang sama ini belum terlihat oleh Indonesia. Baik, Bang Bonar, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini.